Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, senang berjumpa kembali dengan semua umat-umat Tuhan di tahun 2025 ini. Kita masuk dalam pelajaran yang baru dengan judul buku kita Kasih dan Keadilan Allah. Dan kita akan masuk di pelajaran pertama, yaitu dengan judul Allah mengasihi secara sukarela. Sebagai manusia, kita selalu membutuhkan bukti seperti Thomas. Itu sebabnya di pelajaran ini, kita akan lihat apa kira-kira bukti-bukti bahwa Allah mengasihi secara sukarela. Melalui pelajaran ini, kita temukan ada dua bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi manusia dengan sukarela. Yang pertama, kita temukan yaitu melalui bukti kasih Allah kepada orang Israel. Mengapa harus orang Israel? Karena orang Israel adalah merupakan bangsa yang dipilih oleh Tuhan, di mana Tuhan mengadakan satu perjanjian dengannya, yaitu untuk menduduki tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepadanya dari perhambaan di Mesir. Itu melambangkan orang-orang yang berdosa di dalam perhambaan dosa. Lalu Tuhan memberikan satu tempat, yaitu tempat perjanjian, yaitu surga yang Tuhan sediakan bagi semua umat tebusan. Mari kita lihat bukti pertama bahwa Allah benar-benar mengasihi orang Israel dengan sukarela, yaitu pada saat orang-orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir, di padang gurun, mereka banyak sekali melukai hati Tuhan. Mereka melakukan pelanggaran terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Salah satunya, pada saat Musa di atas gunung Sinai menerima 10 perintah Tuhan, 2 loh batu, selama 40 hari. Ternyata orang-orang Israel sudah mulai gusar. Siapa yang akan memimpin kita? Siapakah yang akan menuntun kita? Itu sebabnya orang-orang Israel menuntut Harun agar mengizinkan mereka membuat satu patung, yaitu patung anak lembu emas. Dan benar, pada saat Musa turun dari gunung Sinai, mereka melihat kedurjanaan orang-orang Israel telah menyembah patung lembu emas yang mereka telah buat itu. Musa melemparkan 10 hukum itu, 2 loh batu itu, sehingga menjadi pecah. Saudaraku, yang kita temukan adalah orang-orang Israel selalu menyakiti hati Tuhan, di mana mereka mengadakan satu perjanjian, tapi orang Israel cenderung untuk mengingkari perjanjian itu. Apa kita lihat? Dikatakan dalam pelajaran kita bahwa Allah secara sukarela memilih terus bersama orang Israel dalam hubungan perjanjian meskipun mereka tidak layak menerima berkat-berkat perjanjian itu. Orang Israel tidak layak sebenarnya menerima perjanjian. Tetapi karena kasih Allah yang sukarela itu, yang sangat mengasihi itu, maka Allah tetap hadir bersama-sama dengan orang Israel hingga tiba di tanah perjanjian itu. Kita boleh temukan itu dalam kitab Keluaran 33 ayat 19. Kemudian, pada saat orang Israel di dalam kehidupannya, mereka juga selalu melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat satu ilustrasi melalui keluarga Hosea. Hosea mengambil seorang istri dari perempuan yang tidak baik dan melahirkan anak. Saudaraku, ini melambangkan orang-orang Israel telah melakukan pelacuran rohani. Orang-orang Israel telah menyimpang dari perjanjian itu. Orang-orang Israel menyakiti hati Tuhan. Orang-orang Israel menyembah ilah-ilah lain yang seharusnya menyembah Dia Allah yang telah mengeluarkan mereka dari perbudakan, perhambaan menuju tanah Kanaan. Saudaraku, di dalam kitab Hosea 1 sampai Hosea pasal 14 kita boleh baca, dan kita temukan dalam kitab Hosea 14 ayat 1 sampai 5 dikatakan bahwa meskipun Israel tidak setia dan melakukan pelacuran rohani, namun Allah menunjukkan komitmen dan kasih sayang yang luar biasa terhadap umatnya orang Israel. Saudaraku, kita lihat bukti bahwa Allah
mengasihi orang Israel yang telah diasingkannya itu, yang telah diberkatinya itu, di mana Allah telah membuat perjanjian khusus kepadanya, kepada bangsa Israel. Walaupun orang-orang Israel selalu melakukan suatu pelanggaran terhadap firman-Nya, menyakiti hati Tuhan, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Saudaraku, apa poin yang kedua? Apa buktinya bahwa Allah benar-benar mengasihi secara sukarela? Mari kita lihat kebahagiaan yang kedua itu, bukti kasih Allah kepada kita. Kenapa harus kita pisahkan tentang orang Israel dengan kita? Karena orang Israel memiliki satu perjanjian dari Allah. Janji Allah untuk menuntun mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sedangkan kita manusia di luar daripada bangsa Israel juga memang memiliki perjanjian, tapi bukan lagi tanah Kanaan, tapi perjanjian untuk mewarisi kerajaan surga. Mari kita lihat bahwa bukti Allah kepada kita, yang pertama kita temukan, nenek moyang kita Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa meragukan penciptanya dan memilih bisikan setan. Dan kita temukan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi walaupun demikian, dikatakan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, dan bahkan diri kita sendiri berdosa, kita tidak memiliki hak untuk meneruskan hidup dan menerima kasih Yesus. Namun Allah terus menerus secara bebas mengasihi manusia. Seharusnya kita tidak layak lagi hidup, tapi karena kasih Allah, maka kehidupan terus-menerus itu, yaitu hidup yang kekal, boleh kembali dimiliki oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Allah mengasihi manusia bukan muncul setelah manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah itu telah merencanakannya jauh sebelum Lucifer murtad, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus telah menyerahkan dirinya dengan kehendaknya sendiri untuk menjelma sebagai manusia, agar manusia yang telah jatuh dalam dosa itu kelak dapat diselamatkan kembali. Pada saat Yesus masih ada di surga dan menyerahkan dirinya, Lucifer belum murtad. Manusia belum jatuh dalam dosa, tapi dia telah membuat suatu perencanaan untuk menyelamatkan manusia, karena dia tahu Lucifer akan melakukan penolakan terhadap keadilan Tuhan dan kejatuhan manusia. Kemudian Allah memanggil manusia untuk datang ke pesta yang telah dibuatnya itu, yaitu pesta untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi banyak orang menolak. Itu sebabnya Tuhan perintahkan pergi ke lorong-lorong, pergi ke jalan-jalan. Siapa saja yang ditemukan, bawa kepada pesta. Sekarang di sana pilihan. Kalau kita mau memilih kasih Allah itu, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Namun banyak orang-orang yang menolak undangan Tuhan itu, panggilan Tuhan itu. Itu sebabnya orang-orang yang menolak itu akan mendapatkan kebinasaan. Bukti kasih Allah secara sukarela, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Yesus mati di kayu salib merupakan bukti yang paling besar bahwa Allah mengasihi manusia dengan sukarela. Sekali lagi, Yesus mati di kayu salib bukan karena setelah manusia berdosa perencanaan itu, tetapi jauh sebelumnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum kemurtatan Lucifer, Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk menebus manusia melalui kematiannya di kayu salib. Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui pelajaran ini kita telah dikuatkan dan diteguhkan bahwa Allah benar-benar mengasihi secara sukarela. Sekarang bagaimana pilihan kita? Apakah kita menerima panggilan Tuhan ataukah kita menolaknya? Bila kita menerima panggilan Tuhan itu, undangan Tuhan itu, maka kehidupan terus-menerus, hidup yang kekal akan menjadi bahagian kita kelak saat kedatangan Yesus yang kali kedua. Namun bila kita menolaknya,
maka kita akan mendapatkan kebinasaan melalui api neraka. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran pertama tahun 2025. Saya, Pendeta Arista Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.